Saya ucapkan selamat bagi yang sedang ibadah doa puasa ya, 21 hari. Hari ini udah hari ke-14 ya, dan bertahan ya, masih seminggu lagi ya, seminggu lagi, dan kita tutup ibadah doa puasanya tuh minggu depan. Jangan lupa mungkin luangkan waktu dan pastikan hadir di ibadah kesembuhan. Di ibadah kesembuhan minggu depan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin ketinggalan kereta kemarin, wah kok saya nggak ikut puasa nih. Masih ada ibadah doa puasa nanti di awal tahun ya. Ada ibadah doa puasa Daniel ya. Itu tiap tahun kita ada beberapa kali doa puasa. Itu langsung senyum ya. Iya. Jadi persiapkan diri ikut ibadah doa puasa berikutnya kalau ketinggalan ya. Dalam doa puasa kali ini kita sering bahas mengenai Nehemia ya. Jadi mengenai Nehemia yang sedang bangun tembok. Tapi tahu gak sih bahwa udah banyak yang coba selama 93 tahun bangun tembok Yerusalem pada waktu itu, tapi selalu gagal. Tahu nggak kita? Seperti mungkin ada banyak dari kita tuh coba bangun tembok-tembok kita yang udah hancur, udah coba bangun saat teduh doa pagi tiap hari, udah coba 10 tahun, coba tapi tetap aja nggak bangun pagi. Pernah ada yang ngalamin? Mungkin mulai besok saya akan bangun pagi dan selamanya akan bangun pagi berdoa, lalu pasang waker, tapi udah 10 tahun berlalu tapi tidak terjadi ya. Itu ya, sesuatu yang coba tapi nggak jadi gitu ya. Alasannya mungkin nggak bisa bangun pagi deh, nanti aja deh mungkin. Kalau saya bangun pagi doa, nanti saya kalau lagi kerja lemes, kayaknya nggak bisa nih. Apapun itu, tapi sayangnya kalau kita liburan ke Amerika, pesawat jam 5 subuh, jam 2 subuh gitu udah standby di airport. Semangat, excited, bangun, nggak bisa tidur. Kayaknya alarm tuh berbunyi kita langsung dengar. Bahkan mungkin nggak bisa tidur kayaknya. Excited banget, tapi kita nggak pernah lakukan itu untuk bertemu Tuhan. Kita coba koreksi, mungkin jangan-jangan kita nggak ngerasa butuh Tuhan. Ya, mungkin Tuhan itu nggak sepenting itu di hati kita. Makanya kita mungkin tunda nih kalau mau ketemu Tuhan, apa lain kali aja deh, kalau nggak tahun depan deh, ya kan? Masalah tahun depan udah 15 tahun nih, tahun depannya mulu. Nah, kalau seperti mungkin ada yang coba, kita lagi bangun tembok kerohanian kita sama Tuhan. Kita mau baca Alkitab setiap hari janjinya, dari SD tapi, dan belum terjadi. Ini kita bilang, oh saya mau baca Alkitab setiap hari, satu pasal setiap hari, nggak sulit sebetulnya, hanya beberapa menit, kecuali yang nggak ngerti ya, ulang itu, tapi kebanyakan agak mendingan ya, banyak yang rada begitu. Tapi kita kayak gitu, kita hanya beberapa menit dari waktu kita bilang, aduh lagi sibuk, lagi ada deadline, waduh nggak bisa. Tapi kalau lagi scroll sosial media, ada waktu. Tapi kalau ngelihat tutorial, ada waktu. Tapi kalau baca sesuatu, ada waktu. Kalau mau beli online shop, deskripsinya dibaca. Iya, takutnya ntar ukurannya, kok mesin jahitnya murah sekali. Ternyata ukurannya cuma 10 kali 15 cm. Kok mesin jahitnya bagus sekali tampaknya. Iya, kok cuma 100.000 katanya. Belilah, supaya bisa jahit-jahit kan. Ternyata ukurannya 10 kali 12 cm. Hati-hati. Nah itu kita baca kalau firman Tuhan, nggak ada waktu, ya kan? Soalnya kan takut nanti kalau udah dibuka paketnya, akhirnya nggak bisa dikembalikan gitu kan ya. Paket lebih penting daripada jangan disautin ya. Nah kita mesti belajar langkah-langkah yang Nehemia lakukan sehingga dia bisa bangun tembok Yerusalem. Padahal orang lain 93 tahun gagal, dia nggak gagal. Kenapa dia nggak gagal? Nah makanya tema khotbah saya kali ini restore ya. Kalau dalam kamus restore itu bring back a previous practice, custom situation, return to a former condition, repair or renovate so as to return it to its original condition. Jadi memperbaiki untuk mengembalikan kepada kondisi aslinya. Ya, aslinya udah baik nih awalnya, ya kan, mengembalikan kepada kondisi awalnya. Awalnya udah bener. Awalnya hidupnya tuh benih Kristus, tapi lambat laun, lama kelamaan ujung-ujungnya rada bengkok sedikit. Nah ini kita luruskan. Kita dasarnya udah benih Kristus, tapi pas kita ngejalanin hidup kecantol materi-materi duniawi, mungkin dari tontonan kita yang salah, mungkin dengerin musik yang pesan-pesannya atau penyanyinya hidupnya
Ya, kita seakan-akan mengizinkan hidup kita diajar sama dunia. Mungkin lewat YouTube, lewat drakor, atau mungkin lewat pertemanan yang salah. Kalau kumpul, yang diomongin tuh mengarahkan kita ke tempat yang lain. Nah itu memang hati-hati ya. Mungkin dulu kita pernah ada kasih mula-mula, semangat banget. Kalau mau ibadah itu dari pagi udah gak sabar. Wah, kalau zaman dulu apalagi tahun 80 ke belakang tuh, mungkin si susah, mungkin ada ngalamin ya. Wah kalau zaman dulu tuh, apalagi popo saya itu kalau gereja dulu sama saya sempet saya bantu anterin naik bajai gitu ya. Jam 8 tuh udah semangat jalan, padahal gerejanya kadang jam 9:30 ya. Pokoknya lama banget gitu ya. Terus dia bangunnya bisa jam 4 subuh, jam 5 subuh udah nyanyi lagu rohani. Iya. Dia pakai lagunya pakai notasi lagi. Wah, ada gulung rambut. Iya kan, tahu ya yang dia udah gulung rambut pokoknya semangat kan dari jam 4 subuh, gerejanya jam 11. Kita udah keganggu satu rumah, enggak ya? Pokoknya dia semangat banget gitu loh. Iya kan? Tapi sekarang udah nggak kayak gitu. Kalau dulu kalau tiap kali dengar khotbah dicatat. Kalau sekarang ketinggalan nggak bisa hadir gitu, malah online pun nggak di catch up. Nah ini udah perubahan zaman. Makanya Tuhan Yesus harus datang karena grafiknya nggak naik, makin turun. Karena kita nih dipercepat karena kita makin memble. Kalau Tuhan menunda datang, yang harusnya masuk surga jadi nggak masuk surga karena ketipu sama drakor. Iyalah kan gini loh, mempersembahkan hidup buat Tuhan, mempersembahkan waktu, fokus semua buat Tuhan, harapan, cita-cita, uang semua buat Tuhan. Tapi udah banyak pilihan nih, ada drakor, ada liburan, udah banyak, jadinya kita habis ke semuanya, waktu kita, uang kita, semua cita-cita udah habis, nggak ada lagi kita bisa kasih buat Tuhan. Dan kalaupun kita kasih sisanya, itu pun hitung-hitungan. Hitung-hitungan tuh kayak gini, pas kita datang, pengkhotbahnya kayak nggak cocok nih. Suka yang lucu tapi mengajar, susah dong. Udah lucu mengajar, kasihan sekali ya. Susah itu generasi baru kayaknya. Iya, dia lucu tapi kadang-kadang nggak ada pengajaran. Dia pengajar tapi ngantuk. Itu pengajaran tapi nggak lucu gimana, ya kan? Nah ini, ya kadang-kadang kita dijadwal ya, bergantian kan, setiap kita dijadwal. Makanya ngerasain sendiri tuh di depan. Coba lucu tapi mengajar, silakan. Lucu tapi mengajar, kan waktu dan tempat dipersilakan. Ya dulu kita mungkin semangat, ya. Sekarang mungkin nggak lagi kok. Dulu dicatat tapi sekarang udah nggak dicatat lagi. Mungkin dulu kita pasang weker alarm bangun pagi-pagi untuk doa, tapi sekarang udah nggak dilakukan lagi. Maka kita harus belajar restore, ya seperti Nehemia, memulihkan keadaan rohani kita. Ya kan, tiap minggu memulihkan keadaan rohani, berantakan berarti di Senin sampai Sabtu ya. Nah, tembok itu sangat penting ya, karena tanpa tembok mereka jadi tanpa perlindungan terhadap musuh. Jadinya bahkan gini, kalau kita malas bangun tembok, jadinya kalau ada musuh bisik-bisik di pikiran, kita ikutin itu bisikan setan. Karena nggak bangun tembok, keseharian lu ngapain? Kalau keseharian kita nonton yang bagus, kita nyanyikan lagu rohani, kita baca firman Tuhan, ketika musuh mau coba bisikin lah kata firman Tuhan, beda kok. Tapi kalau kita bacanya kan sinetron gitu ya, drama seri kan, hidup penuh dengan drama. Ketika setan kasih bisik-bisik, bener sekali nih, mirip drama yang kemarin saya tonton. Wah ini bahaya ini. Jadi ketika dikasih intimidasi, kita nyambungnya jadi drama seri. Padahal hidup kita harusnya sesuai dengan firman Tuhan, tapi jadi sesuai drama seri. Jadi nggak bahaya, tapi bahaya ya. Kadang-kadang kita dibisikin di pikiran, kita ikutin aja bisikan setan tuh. Tuh dia enak banget hidupnya, enakan dia. Padahal kita nggak tahu kerja keras orang bisa sampai di titik itu. Kita nggak mau tahu. Kita cuma mau tahu hasilnya, kita mau tutup mata buat kerja kerasnya. Bahaya sekali. Kalau kita nggak mau bangun tembok, kita jadi ketipu sama serangan si jahat. Dan orang setan mungkin bisa bisik gini, tuh kamu kan nggak bahagia kan? Tuh pernah dengar kayak gitu. Pokoknya yang begitu-begitu udah pasti setan. Pilihannya cuma Tuhan sama setan udah. Kalau yang bisikannya begitu udah pasti lah. Kalau ayo injilin aja ke gereja yang punya setan, beda. Ya tapi kalau yang begitu-begitu menjerumuskan udah pasti. Padahal kita pikir kita seringkali kayak anak kecil ya. Kalau anak kecil mikirin kebahagiaan diri sendiri, tapi orang yang dewasa seringkali mikirin perasaan orang lain, kebahagiaan orang lain. Tapi lebih bagus lagi kalau orang yang dewasa rohani itu mikirin apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan apa yang kita senengin. Jadi kita pikirin apa yang menyenangkan hati Tuhan, bukan sibuk mikirin apa yang kita bikin kita happy aja gitu. Kita baca firman Tuhan di Nehemia 1 ayat 3-4.
Bareng-bareng yuk, 3, 4. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa ke hadirat Allah semesta langit. Yang kita pelajari dari Nehemia. Kenapa dia berhasil ketika orang lain 93 tahun coba tapi gagal? Yang pertama itu Nehemia berpuasa dan berdoa. Mungkin gampang, tapi ada orang doa, saya doa kok, tapi kamu ikut puasa. Ada orang puasa tapi puasa modern, puasanya diet. Jadi puasanya iya tapi nggak mau doa. Yang senyum bertobat. Iya biasa gitu ya. Jadi ikut puasa, badan tambah kurus tapi rohani tidak tambah gemuk. Ini berbahaya sekali. Karena doanya nggak mau diikutin, tapi puasanya tetap dijalani. Jadi ini tetap ya, kalau kita mau berhasil kayak Nehemia, ayo puasa dan doa. Ya. Dan Nehemia tuh bekerja sebagai juru minuman raja yang bertugas tuh mencicipi minuman raja itu supaya melindungi raja nggak diracun lah ya. Nah, bagi dia untuk pergi ke Yerusalem itu sesuatu yang udah dipikir matang. Kadang salah ngomong, boro-boro dipecat, dipenggal gitu. Raja ngomong tidak pada tempatnya aja udah kena. Nggak dipanggil nongol, bentar kena, kan? Serem sekali ini. Sangat tidak mudah untuk dia bisa menempati posisi pejabat yang paling dipercaya karena nyawa raja taruhannya. Tapi dia malah ngurusin yang lain. Ini bahaya sekali, tapi dia tetap mau apa yang Tuhan mau. Dia mau lihat orang-orang itu menyembah Tuhan, mengembalikan standar kerohanian mereka. Fokus Nehemia bukan harta dan tahta. Kalau harta dan tahta dia udah aman, karena posisinya udah bagus, kerjaannya udah bagus, udah dipercaya raja. Dia kalau cuma bilang mau rumah, mau apa mah gampang. Yang dia minta buat orang lain. Ini kita mesti belajar, Nehemia itu minta buat orang lain loh, bukan buat dirinya. Dia memikirkan sehingga umat Tuhan bisa dikembalikan kepada standarnya, pada standar kualitas penyembahannya kepada Tuhan. Nah, selama 4 bulan Nehemia itu berdoa puasa mengenai rencananya sebelum menghadap raja untuk izin dan dapat support. Jadi dia tadi timbang, lalu dia doa 4 bulan. Pertanyaannya, pernahkah kita doa puasa 4 bulan untuk mendoakan kebangkitan rohani orang-orang di sekeliling kita? 4 bulan. Karena kita baca firman Tuhan, tapi kita nggak mau lakukan. Kitab Nehemia liwat begitu aja. Satu kitab tebel. Ya coba bayangkan Kristen 30, 40 tahun, 50 tahun kita baca kitab Nehemia, tapi kita nggak mau lakukan. Nehemia tidak pernah membaca kitab Nehemia, dia lakukan. Dia jadi teladan, kita sudah baca tapi kita tidak bisa melebihi dia. Maksudnya kan kalau yang baca 50 hari gitu ya. Bisa gitu ya, dia 4 bulan, 6 bulan gitu ya, biasanya gitu kan. Ya kan, guru kencing berdiri, murid kencing sambil naik sepeda, ya kan bisa gitu. Nah, kita coba, jangan-jangan kita cuma doakan gini supaya kita diberkati, supaya masalah saya Tuhan tolong, masalah saya dan saya, ya bagus, tapi doakan orang lain dulu. Doakan apa yang Tuhan mau dulu. Yang lainnya entar dengan Tuhan berdoa syafaat buat kita, Tuhan yang memberikan buat kita. Karena ketika kita menjalankan visi, Tuhan yang kasih provisi. Seringkali kita tidak dalam visi Tuhan, lalu kita bingung kenapa kita nggak diperlengkapi, karena kita tidak dalam visi. Kalau kita jalankan panggilan Tuhan, Tuhan yang perlengkapi kita, Tuhan yang modalin kita. Makanya kita pernah ada khotbah ya, dimodalin Tuhan ya. Itu di YouTube, silakan dicek ya. Nah, kita mau belajar dari teladan Nehemia bahwa dia tuh doa puasa 4 bulan bukan sebatas untuk kenyamanan hidupnya. Beda ya, jadi bukan saya doa 4 bulan supaya dapat jodoh. Lah, gimana? Tuhan gimana? Iya, maksudnya bukan sebatas itu, tetapi dia doakan untuk kebangkitan rohani orang-orang lain. Satu kehidupan yang tidak egois. Satu kehidupan yang gak melulu mikirin karirnya, pencapaiannya, masa depan dia, tagihan dia, harapan dia. No, tapi mikirin hatinya Tuhan. Makanya jangan heran, dia Nehemia takutnya kita bukan. Nah, kita kejar, kita udah baca, ayo kita kejar. Kita buktikan Nehemia hidup seperti itu tidak sia-sia, karena kita jadi semangat ketika kita melihat ada orang-orang yang menginspirasi kita. Nah, Nehemia nggak pernah baca ya kitab kayak Nehemia, tapi dia bisa hidup nggak egois. Kita udah baca kitab Nehemia, apakah kita masih hidup egois? Sayang sekali kita lewatkan setiap tahun Nehemia, tapi kita nggak mengikuti teladan dari seorang Nehemia ya.
Dia mempertaruhkan tahta dan jabatan dan posisi sebagai juru minum raja ketika dia mau ngomong sama raja untuk hal yang menurut kata raja gini, itu kan urusan lo, bukan urusan saya. Tapi untungnya ketika dia berdoa puasa, hatinya Tuhan jamah. Nah, itu dia ya. Nah, kita udah baca mengenai Nehemia, harusnya kita bisa lebih lagi hidup itu berdoa puasa lebih semangat lagi. Kerjakan bagian kita di dalam misi Tuhan. 4 bulan berdoa puasa itu bicara satu keseriusan usaha ya, bukan sekedar kayak ya udahlah Tuhan, saya udah doa, Tuhan mau kabulin boleh, enggak apa-apa. Tuhan mau jawab bagus, syukur, enggak ya udah, yang penting saya udah doa. Seringkali kita kayak gitu. Kenapa? Karena kita ngeremehin. Kita meremehkan kuasa doa. Tapi kalau kita benar-benar ngerti nih, kalau pertolongan Tuhan itu nyata, enggak mungkin kita remehin kayak gitu. Enggak mungkin. Enggak mungkin. Seringkali kita nggak taruh satu hormat yang teramat besar seperti Nehemia hormati Tuhan. Karena panggilan-panggilan dia sangat di kitab ini sangat menghormati Tuhan. Dia yakin kalau Tuhan mau, pasti raja pun juga berkehendak yang sama. Hatinya itu di tangan Tuhan. Apalagi kalau kita dalam sehari-hari ada klien yang dealing sama kita, pastilah Tuhan, kalau Tuhan campur tangan, pasti deal ya. Jose gimana? Dia sering dealing. Ya. Pasti deal, segala sesuatu jadi mendatangkan kebaikan bagi kita kalau Tuhan mau. Nah, prinsipnya gitu. Jadi bukannya kita paksa-paksa, nego-nego, terus kayaknya pintar-pintar silat lidah. Itu ya mungkin ya karena pendidikan itu ya, ekonomi, marketing, segala macam ya oke. Tapi di depannya ini loh, kita tahu siapa yang punya segala sesuatu. Itu yang harus kita andalkan. Kita baca firman Tuhan Nehemia 1 ayat 6. Oke, bareng-bareng 3, 4. Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambamu yang sekarang kupanjatkan kehadiratmu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambamu itu, dengan menghapus segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapmu. Juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa. Tuh begitu ya, merasa berdosa. Wah, kesopan banget ya, mantap kayak gitu. Jadi bagus. Nah, kita bisa belajar kenapa dia itu sukses nggak kayak orang lain 93 tahun gagal. Kita bisa belajar dia doanya siang dan malam. Oh, jadi 2 kali lebih. Perkataan siang dan malam bukannya 1 detik di siang, 2 detik di malam, bukan. Kan kalau bikin kamu siang malam main game kamu ya. Nah, itu gimana? Jadi 1 detik di siang, 1 detik di malam. Enggak, berarti di seharian ya. Bener kan gitu ya? Kamu kalau jewer anak gimana? Kamu siang malam main game mulu, matanya -8, bisa gitu ya. Jadi itu siang dan malam bukan cuma 2 kali waktu, 2 kali 1 detik, enggak. Intinya dia sering berdoa. Dia berdoa terus menerus ya. Mungkin dia belajar dari Daniel ya. Atau pun berdoa bukan sekedar pokoknya saya udah pernah doa loh ya. Tapi terserah deh Tuhan mau jawab apa enggak. Tapi ada kurang hormat sama Tuhan. Tapi kalau kali ini dia benar sadar bahwa Tuhanlah harapan. Tanpa janjian WL-nya, nyanyinya, lagunya kalau harapan ya, bener ya? Iya, dia harapan. Jadi kalau dia bukan harapan, kita tidak mengharapkan gitu ya. Kita harapin ini siapa nih? Harapin tiket turun kan? Itu senyum ketahuan kita. Itu harapan kita. Tapi kita nggak pernah tadi pagi berdoa, Tuhan, kaulah harapanku Tuhan, turunin ya. Gitu enggak juga sih. Cuma kita pantemin. Kita percaya itu layar pasti turun. Algoritma surgawi gitu ya. Tapi kita nggak doa sama Tuhan gitu ya. Jadi algoritma turun ya mas, nggak masalah. Cuma kita udah mulai tidak berdoa lagi. Kita tidak mengandalkan Tuhan yang menjadi yang utama. Tuhan seringkali yang terakhir. Tiketnya udah naik 2,5 kali. Tuhan, apakah hambamu harus naik bus tuh? Yang ketawa bahaya. Iya kan, bisa nyampe takut gak bisa pulang itu lah gitu ya. Nah ini jangan kayak gitu. Jangan kepepet di ujung dari awal. Doa puasa Tuhan biar lancar. Bukan hanya lancar kerjaannya, doain dong lancar liburannya gitu ya. Pas liburan pokoknya lupa Tuhan. Baik Tuhan, pokoknya semua lancar, yang penting budget ada. Nah ini kan bahaya ini. Harusnya kan kita doakan dulu pekerjaan kita, kuliah kita, liburan kita doain dari jauh-jauh hari. Karena kita tahu tanpa Tuhan, walaupun budgetnya nyampe, percuma kalau hujan deras dari hari pertama sampai hari akhir. Ya kan Tuhan
Tuhan yang mempunyai segala sesuatu loh. Ingat. Iyalah. Jadi memang itu harus Tuhan, dari awal harus Tuhan, bukan budget. Ya, budget itu belakangan, karena Tuhan bisa kasih budget, si budget nggak bisa cuaca, si budget nggak bisa nanganin macet. Ya benar, banyak ya. Apa berikut kita bisa belajar dari Nehemia? Kita mau belajar walau dalam kondisi baik, diberkati, udah punya posisi, tapi tetap pelayanan, tetap layani Tuhan. Layanin kayak gimana? Dia doain, dia doa puasain, tanpa dia ngecek loh. Tanpa ada janjian setiap hari apa doa puasa, enggak. Dia doa sendiri, dia inisiatif sendiri, dia cinta Tuhan. Dia semangat gitu loh, gitu. Dan dia on top loh. Ketika dia menjadi orang terpercaya di negerinya, dia di puncak dari karir, dia cinta Tuhan. Itu kita buktikan. Mobil apapun kita bawa ke sini pas kita datang, mobilnya makin hari makin bagus, tetap cinta Tuhan. Rumahnya makin hari makin bersih, makin indah, itu tetap cinta Tuhan, ya kan? Dulu Tuhan tolong, Tuhan udah ketolong, enak doang loh, udah ada Tuhannya lagi, ya kan? Bener gak? Ujungnya hati-hati. Walau udah diberkati, udah dalam kondisi baik, udah punya posisi, kita bisa belajar tetap doain orang-orang supaya mereka bisa beribadah. Ya, tetap bangun cara supaya mereka bisa beribadah. Jangan, biarin aja, yang penting saya masuk surga. Lo kan gitu loh. Tuhan Yesus datang ke dunia pada saat kita dalam keadaan berdosa. Kalau teladan Kristus berarti kita harusnya peduli sama kiri kanan kita. Jadi tetap doakan, tetap beri, tetap takut. Kalau dalam kondisi pejabat terpercaya, Nehemia bisa peduli dengan kondisi umat Tuhan yang tidak bersatu dalam ibadah bersama-sama. Jadi ibadah mencar online berarti ya. Enggak, maksudnya ibadahnya nggak bareng-bareng gitu ya nih. Nah, walau jabatan udah nyaman, tapi Nehemia merasa itu semua sia-sia. Kalau umat pilihan Tuhan nggak lagi bersatu, bahas firman Tuhan, dan memuji menyembah Tuhan. Nah, kita belajar, walau kondisi kita lagi nyaman, tetap miliki hati yang mau memulihkan reruntuhan umat Tuhan yang mungkin udah lagi nggak ibadah. Dulu mungkin semangat, sekarang udah nggak. Dulu mungkin pelayanan, sekarang udah nggak. Kita tetap peduli, tetap doakan, tetap ada, ya. Jadi perpanjangan tangan Tuhan untuk mereka. Nah, bukan malah kita yang malas beribadah, dia lebih jauh lagi dari Nehemia. Nehemia dianya yang semangat, dia doakan orang lain, dia doa puasa buat orang lain. Bukan dia yang nggak ibadah loh ya. Bukan dia yang nggak ibadah, ini bukan Nehemia banget ini. Nehemia dia care sama orang-orang yang jadinya nggak kumpul, nggak ibadah, nggak benar hidupnya, harusnya kembalikan ke standar yang benar. Bukan dia yang out of standard. Jadi kita mesti benerin hidup kita dulu, lalu kita reach out to other people. Jadi kita bertobat. Ketika aku dengar berita, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Gila kan? Kapan kita berkabung beberapa hari? Mungkin ketika handphone kita kecebur dan tidak kembali lagi hidup. Itu berkabung juga paling cuma 3 jam, paling 2 hari nggak nyampe kayaknya. Ini beberapa hari loh, bayangkan berapa sedihnya dia buat masalah bukan di diri dia loh. Itu satu hati yang gak egois, dan amin kita semua memiliki hati itu. Karena kalau memiliki hati itu, siang hari ini pasti kita selamat ngadepin dunia yang begitu dingin, bukan karena AC, ya kan? Nah, berpuasa dan berdoa untuk kerohanian orang lain bukan doa puasa buat agenda kita, buat harapan kita aja, tapi agendanya Tuhan dan harapannya Tuhan. Mari miliki hati yang murni, jangan cuma kejar harta, tahta, jabatan. Karena kalau kita mendadak dipanggil Tuhan, itu semua kita nggak bisa bawa. Yang menjadi orang nomor 1 dipercaya, peduli sama kerohanian orang. Orang yang kita masih berharap menjadi orang nomor 1 dipercaya, malah kita nggak peduli sama kerohanian orang. Jangan kalah sama Nehemia. Mari kita belajar mulai doa puasakan orang-orang yang belum bertobat, ya. Ajak mereka lain kali ikut ibadah bareng kita. Nehemia adalah pribadi yang berdoa, ya. Sebelum melakukan apapun, ia selalu berdoa dulu, ya. Mari kita belajar untuk mulai doain segala sesuatu, karena kadang-kadang kita nggak komunikasi sama Tuhan. Bahkan saking kita nggak komunikasi, ketika dapat berkat kita mulai nggak berdoa. Karena biasanya kalau kita berharap, kita berdoa. Ketika dapat berkat, kita berdoa juga, udah mengucap syukur. Tuhan, makasih untuk segala sesuatu ini, jadi kita biasakan berdoa juga untuk ucap syukur. Karena banyak orang ketika dalam masalah cari Tuhan, ketika udah aman, udah diberkati, malah nggak ibadah lagi, nggak pelayanan lagi. Justru harusnya kita ketika doa kita dijawab sama Tuhan, kita harusnya tambah semangat, benar nggak sih? Harusnya tambah semangat dong.
Harusnya lebih rajin lagi ibadahnya, lebih rajin lagi pelayanannya. Karena dulu masih struggle aja semangat, kalau sekarang udah nyaman, lebih semangat lagi. Ya. Kita harus restore kehidupan berdoa kita. Jadi tempatkan Tuhan yang menjadi utama. Kita baca firman Tuhan Nehemia 6 ayat 3, 4. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan sesuatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Tuh. Kita bisa belajar untuk berani berkata tidak kepada yang lain dan hanya mengutamakan Tuhan. Ya, jadi nextnya, berani berkata tidak kepada yang lain dan hanya mengutamakan Tuhan. Tuhan haruslah selalu menjadi yang utama. Walau memang banyak hal penting lainnya, tetapi hal yang penting itu bukan Tuhan. Dan hal yang penting itu mungkin yang bukan yang utama dan jangan pernah jadi yang utama. Orang-orang ada yang berkomplot dan usaha bujuk Nehemia untuk menjauh dari tugas sorgawi itu ya. Tapi ada orang-orang yang mungkin pura-pura friendly, pura-pura kenal, pura-pura bersahabat, coba bujuk Nehemia tinggalin tugas, tinggalin pelayanan. Tapi dengan bijak ia nolak gini, tidak ada apapun dapat membelokkan dia dari tugas tersebut. Itu harusnya kita punya kekekahan kayak gitu. Mungkin ada dari kita yang mengalami diejek, dicoba dijauhkan dari Tuhan oleh teman-teman kita. Mungkin ada yang ngomong, ngapain Kak? Tahun 2023 kok masih ibadah doa puasa? Ya ngapain? Kalau nggak bujukin gini, ya udahlah hari ini kayaknya nego dulu, kan hari Minggu, batal dulu lah. Nanti besok tambah semangat, enak aja tiap kali gitu. Ntar akhirnya tiap weekend berantakan dikit, itu kan tanggung gitu loh ya. Nah ini jangan kayak gitu. Nah banyak orang coba ganggu ibadah doa puasa, ganggu usaha kita untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Digangguin. Mari jangan tinggalkan hal baik, membangun bait Allah yang mungkin kita udah kerjakan. Mari jangan belok dari panggilan, ya. Walau banyak yang bilang mungkin ngapain hari gini kok masih semangat ibadah, kok ngapain hari gini kok masih semangat pelayanan, ngapain hari gini bangun bait Allah, ngapain hari gini persembahan persepuluhan, ngapain gitu. Tapi jangan dengerin saudara, karena kita harus belajar menyampingkan hal-hal lain yang bukan Tuhan. Jangan tukar Tuhan dengan hobi, jangan tukar Tuhan dengan umat, ya. Kasih tahu sama semua acara yang mau ganggu waktu kita beribadah. Kasih tahu semua bisikan yang coba menggoda kita untuk mungkin nggak menabur. Kasih tahu sama semua acara yang mau coba ganggu ritme kita, jadi pelayanannya kadang iya kadang enggak. Kasih tahu, aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Coba bareng-bareng 3, 4. Aku tengah melakukan satu pekerjaan yang besar itu. Aku nggak bisa datang. Aku nggak bisa datang pelayanan. Jangan gitu belakangnya ya. Aku tidak bisa datang ke yang lain. Iya gitu. Kita takut akan Tuhan. Kenapa kita sembarangan nggak ibadah? Kenapa kita sembarangan ketika beribadah? Kenapa kita malas ibadah? Kenapa kita remehkan doa puasa dan kuasa berdoa? Kenapa kita malas berdoa? Kenapa? Kenapa kita nggak baca firman Tuhan? Karena mungkin kita nggak takut sama Tuhan. Kita nggak percaya kuasanya. Kita percaya kan kalau kita kerja 8 jam 8.5 tank gitu ya. Kita percaya nanti akhir bulan biasanya di atas tanggal 25 ada gaji datang gitu ya. Kita percaya. Tapi kalau kita nggak percaya, kalau kita doa ada kuasanya, ini bahaya. Jadi ada pergeseran karena apa yang kita lihat, apa yang kita nonton. Dengan banyak alasan kita bilang, oh saya udah baca buku rohani lah. Buku rohani itu bukan firman Tuhan. Saya udah itu devotional, saat teduh. Saat teduh itu bukan firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Baca ayat firman Tuhan. Ingat ya, karena seringkali penafsirannya itu melenceng dari ayatnya. Baca ayatnya, kembangkan kehausan kita akan firman Tuhan. Mari restore, kembalikan diri kita kepada kasih mula-mula, pulih dalam keadaan yang sebenarnya, di mana saudara rindu baca firman Tuhan. Kita lihat, walaupun terbuka kesempatan untuk mereka kembali ke tanah asal mereka, hanya 50.000 dari 2 juta orang yang sungguh melakukan itu. Hanya 2,5%. Ya 2%. Hanya 2%. Alasan utamanya katanya hidup di Babylon lebih makmur katanya. Terus lebih nyaman. Katanya kalau nanti di Yudea itu kan bisa keras, bisa nggak jelas, nggak pasti,
Mereka yang mungkin ngambil perjalanan juga capek 1.500 km dan kemungkinan jatuh miskin karena setiba di tempatnya. Banyak alasan. Kita menimbang-nimbang apa yang untungnya buat kita. Seperti mungkin kalau dalam kehidupan sehari-hari, saya udah nyaman dengan bisnis saya ilegal. Saya nggak mau lah, di sini aja lah. Saya udah nyaman hidup dalam dosa. Enakan gini lah. Saya udah enak lah cari duit nggak halal. Saya nggak mau bertobat lah. Saya nggak percaya Tuhan akan jamin hidup saya kalau saya nggak tahu. Kalau saya tobat, terus gimana? Gimana saya makan bulan depan? Itu suka kayak gitu ya. Jadi kayak nggak bisa meninggalkan posisi salahnya. Kayaknya lebih enak dan happy kalau saya hidup dalam dosa. Saya nggak percaya Tuhan itu maha kuasa. Kita ada unek-unek, bahaya. Saya nggak, dalam hati mungkin saya nggak percaya Tuhan mampu. Saya nggak percaya sama Tuhan. Mari kita restore. Tahu diri kita sebagai ciptaan. Kita restore rasa percaya sama Tuhan. Matius 25 ayat 23 kita baca bareng-bareng yuk. 3, 4. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil, aku akan memberikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhan. Nah itu accept the burden, ya. Next, terima bagian kita yang dari Tuhan. Nehemia menunjukkan satu kepedulian terhadap umat Tuhan. Dia mulai bertanya kondisi di sana. The burden you bear often reveals the calling you will embrace. Jadi memang apa yang kita beban yang kita tahu itu seringkali mengungkapkan apa sih panggilan Tuhan atas hidup kita. Kita sering harusnya gimana. Kita nggak jalanin apa yang di tangan kita. Kita nggak ketemu jadinya. Pak, ambil itu. Kita mesti setia atas bagian kita. Karena seringkali beban yang Tuhan taruh atas kita menunjukkan rencana Tuhan atas hidup kita. Beban yang Tuhan percayakan kepada kita itu menunjukkan panggilan hidup kita, our calling. Jangan iri sama orang lain karena memang Tuhan percayakan tanggung jawab itu khusus untuk saudara. Kenapa Nehemia bisa berhasil padahal orang lain sudah 93 tahun coba bangun tapi gagal? Iya, dia setia memikul tanggung jawab dan mengusahakan apa yang didoakan. Ya. Karena dia izinkan dirinya dipakai Tuhan, dia accept the burden. Dia pikul itu. Dia pikul tanggung jawabnya. Ketika Tuhan sudah menunjukkan panggilan hidup saudara, mari terima beban itu. Coba nextnya. Are you willing to be the answer to the very prayers you're praying? Mau gak sih kita yang jadi jawaban doa kita sendiri gitu? Mau gak sih? Apakah saudara bersedia menjadi bagian jawaban doa? Bagian jawaban doa itu sendiri. Bukan sebatas mungkin doa puasa untuk pemulihan keluarga siang dan malam. Udah semangat ya. Tapi kita sendiri nggak tobat, kita nggak mulai ubah diri kita, ubah sikap kita mungkin lebih manis, lebih sabar, mungkin lebih penuh kasih, lebih menabur. Jadi kita sambil kita berdoa juga bekerja. Ada langkahnya kita. Mungkin bukan sebatas doa puasa untuk diberkati, tapi ngeluh sama kerjaan, tapi nggak rajin, tapi kita mulai coba semangat kerjanya semangat. Mulai setia dalam setiap tanggung jawab, mulai perform dalam setiap kerjaan. Mungkin bukan sebatas doa puasa untuk alami kesembuhan, tetapi mulai miliki gaya hidup sehat. Ini dong, kita doa tapi kita juga mulai miliki gaya hidup sehat. Mungkin mulai olahraga teratur seminggu beberapa kali, mulai jaga makanan. Jadi nggak cuma batas doa terus nunggu, tapi doa dan juga melakukan apa yang kita doakan, ya. Bayar harganya saudara, jangan cuma sebatas doa tapi mulai tabur, mulai hadir, mulai bayar harga. Ketika Nehemia dengar keadaan Yerusalem, hatinya tuh berduka. Saya undang Jos untuk mainkan tangan. Dia bukan pribadi yang tutup mata dan sibuk dengan kenyamanan diri sendiri. Mungkin dia ngomong kayak gini, mestinya ada yang benahin nih, kacau nih kota Jakarta nih polusi. Kita ngomong doang. Tapi kita ngelakuin bagian kita. Seringkali kita kayak gitu kan. Kita komentar tapi kita ngelakuin bagian kita. Tapi dia bukan pribadi kayak gitu. Dia itu pribadi yang dia mikirin siang dan malam. Mentalnya Nehemia tuh mantap sekali. Seperti dalam MIC Church kita juga dikuatkan yang ngelihat pelayan Tuhan di sini juga memberi hidupnya, walaupun mungkin dalam dunia kerjanya sudah nyaman, sudah bekerja dengan baik, tapi bahkan sarjana-sarjana lulusan terbaik, banyak sekali di sini yang cum laude, tapi ngajar sekolah minggu, sekolah di teens, di youth gitu. Ada orang-orang yang terrajin,
terdisiplin, terpintar, terbaik, tapi mempersembahkan hidupnya. Nah, kita bisa praktekkan ya. Ingat, tugas itu selalu ada. Jangan bilang nggak ada, tugas selalu ada. Misi dan panggilan Tuhan selalu butuh kita. Tapi seringkali kita yang buang muka. Muka siapa dibuang ini? Seringkali kita nggak mau tahu gitu loh. Oh, mungkin itu panggilan kamu, bukan saya. Loh, Tuhan memanggil semuanya kok. Bagian masuk surga kita percaya kita dipanggil. Bagian Tuhan panggil dibilang itu buat ini aku utuslah dia lagi kan. Ini Nehemia bukan mental gitu ya. Jadi sebelum ini aku pun dia sudah berjalan. Kita udah tahu harusnya kita nabur, tapi kita suka sengaja nggak ingat, sengaja nggak mau tahu. Tapi ketika Nehemia menerima beban ini dari Tuhan, firman Tuhan berkata bahwa dia duduk menangis dan berkabung selama beberapa hari. Ketika dia dengar kabar ini, bahkan dia berdoa puasa. Nah, kalau kita setia memikul tanggung jawab dari Tuhan, saudara keingat terus pas bangun pagi, bahkan sebelum tidur juga kepikiran terus, sehingga saudara mendoakan siang dan malam untuk hal itu. Jadi bukan dianggurin, udah lama ya nggak berdoa buat keluarga, udah berapa tahun? 6 tahun. Kamu kita udah nggak tanggung beban itu. Nehemia adalah orang yang nggak keberatan ya. Dia kerjakan pakai tangan dia sendiri. Nah, berapa banyak dari kita tuh sibuk berharap, minta, berdoa, tapi kita nggak mengusahakan apa yang kita doakan. Kita nggak perbaiki diri kita nggak lakukan sesuatu, kita cuma berharap Tuhan. Ini yang terakhir, Nehemia 4 ayat 6. Tetapi kami terus membangun tembok. Jadi dia terus bangun walaupun diejek, walaupun kayaknya mau diserang, mau dibunuh. Kenapa Nehemia berhasil? Padahal orang lain 93 tahun udah coba tapi gagal. Karena Nehemia terus bangun tembok. Dia terus aja jalan, keep on going. Dia nggak izinkan ada distraction. Kita mau belajar ya, tahan godaan. Jadi di tengah-tengah orang-orang yang mungkin ngajar liburan, yuk kita tetap ibadah, tetap pelayanan. Apa kita masih terus bangun tembok? Apa kita malah sibuk dengerin bisikan si jahat? Kita dibombardir oleh musuh ya, mencoba mengalihkan perhatian kita dari handphone, ada email, ada drakor gitu ya, ada WhatsApp chat never ending, ada kerjaan, tagihan, pokoknya mengalihkan stres, ngeliat tagihan, cicilan, sekolah, kuliah, shopping lagi. Jadi yang cicilan belum dibayar, shoppingnya nambah kan. Pokoknya itulah, kita coba dialihkan. Jangan. Tapi ingat, di tengah kekacauan hidup, dan Nehemia mungkin punya kekacauan versinya dia sendiri, dia pribadi yang selalu luangkan waktu dan cari Tuhan, dan ikut apa maunya Tuhan. Ini ringkasannya next. Tembok dan orang lain 93 tahun gagal. Yang pertama, dia Nehemia itu berpuasa dan berdoa. Yang kedua itu dia berdoa siang dan malam. Jadi dia tekun doanya. Yang ketiga, walau dalam kondisi baik, diberkati, sudah punya posisi, tapi dia tetap melayani Tuhan. Tetap punya hati mendoakan orang-orang dan mengusahakan supaya orang-orang itu bisa ibadah, bisa kembali ke standar benar di mata Tuhan. Yang keempat, berani berkata tidak kepada yang lain dan hanya mengutamakan Tuhan. Jadi hidup nolak semua godaan, tolak kesempatan berbuat dosa. Itulah Nehemia. Dan yang kelima adalah dia setia memikul tanggung jawab dan ikut mengusahakan apa yang didoakan. Ya, jadi dia mulai menjadi jawaban doa itu sendiri. Yang terakhir, dia terus bangun tembok. Dia never give up. Yuk kita satu hati dalam doa. Tuhan Yesus, ini setiap kami Tuhan, bantu setiap kami untuk kami mau punya hati lebih baik lagi, lebih dahsyat lagi, seperti yang kami baca, kami teladani, kami dalam doa puasa. Tuhan, kami percaya apa yang Nehemia lakukan, Tuhan, kami juga dimampukan untuk menjadi orang-orang yang baik, teladan, yang murni, yang bisa peduli, yang bisa rajin berdoa. Biarkan ketika kami berdoa, Tuhan tunjukkan begitu banyak jawaban-jawaban doa yang baik dalam hidup kami. Biarkan rohani kami meningkat dan meningkat, sehingga mulai hari ini bukan hanya kami peduli dengan hidup kami, tapi banyak orang, kita menjadi like intercessor prayer, kita berdoa dan banyak orang bertobat karena hidup kami. Amen. Diberkatilah kau pada waktu masuk dan diberkatilah kau pada waktu keluar. Diberkatilah pekerjaanmu, bisnismu, hasil tanahmu, pekerjaan tanganmu dan keturunanmu.
Diberkatilah benda kepemilikanmu dan tempat kediamanmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa, Putra dengan persekutuan yang manis, dengan Roh Kudus yang memampukan kita menjadi pribadi yang maksimal di dalam Kristus. Mulai siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Semua yang telah menerima dan percaya bersama kita katakan, Amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.